Oke, nah jadi mungkin kalian sudah mulai paham ternyata untuk bisa memulai bisnis dan menghasilkan cuan itu, terutama yang buat baru hijrah, ternyata tidak sesusah yang kita pikirkan. Bahkan mungkin dengan segala keterbatasan yang kita punya, kita pun masih bisa mulai insya Allah. Jadi teman-teman, sekarang mungkin di episode 4 saya mungkin akan sedikit sharing pengalaman, bukan pengalaman saya, tapi pengalaman teman saya yang dia juga bisnisnya bisnis jasa. Nah, waktu dia baru banget mulai, kalau tidak salah, seingat saya waktu pandemi dulu, dia juga mulai dari menawarkan jasanya secara gratis atau mungkin dibayar seikhlasnya ke teman-teman UMKM. Jadi dia bantuin teman-teman UMKM ini untuk bikin foto produk, konten-konten video dan lain sebagainya. Nah, dari situ portfolionya mulai dia kumpulkan. Nah, setelah portfolionya semakin banyak dan alhamdulillahnya waktu itu waktu pandemi PSBB, PPKM atau apalah mulai pelonggaran, jadi teman-teman UKM ini sudah bisa mulai jualan kembali. Nah, disitulah dia mulai dibayar lebih lebih tinggi lah daripada harga sebelumnya waktu pandemi sama teman-teman UMKM ini. Nah, setelah itu portfolionya semakin banyak. Portfolionya semakin banyak dan akhirnya dia mulai scale up ke instansi yang lebih besar, bahkan ke instansi pemerintahan. Jadi kalau di instansi yang lebih besar pastinya bayarannya besar juga biasanya seperti itu. Dengan segala tantangannya, regulasi, dan lain sebagainya lah. Oke, nah jadi bagaimana caranya dia bisa scale up, scale out di situ ke instansi yang lebih besar? Jadi caranya ternyata sederhana. Dia melakukan hal yang seperti ini. Jadi dia datang ke event-event instansi itu. Terus dia datang ke situ dan dia bikin konten di situ, ambil foto, video, terus habis itu dia edit dan dijadikan satu folder Google Drive kalau tidak salah. Terus dia cari sosial media, Instagram si instansi itu. Kalau perlu orang-orang yang ada di instansi itu. Jadi dia DM satu-satu, terus dia bilang seperti ini. Pak, tadi saya sempat bikin konten di event hari itu misalnya. Terus ini hasil foto saya atau video saya, Bapak mungkin suka, Bapak bisa lihat di sini. Nah, terus dan ternyata si orang-orang yang ada di instansi itu yang di DM sama teman saya ini, itu ternyata suka sama hasil karya foto video sama teman saya ini. Dan dia akhirnya bilang terima kasih, terus masuklah di sini. Teman saya bilang seperti ini, Pak, siapa tahu ada temannya atau instansinya membutuhkan jasa saya yang seperti ini, Bapak bisa hubungi saya di sini. Nah, itu kan hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan juga. Nah, ternyata ya dihubungilah dia dan jasanya dipakai sama instansi-instansi itu. Dan mulailah penghasilannya semakin besar dari waktu ke waktu. Karena ya namanya juga instansi bayarnya lebih besar dan kontraknya lebih panjang seperti itu. Jadi akhirnya dia tidak perlu lagi capek-capek mencari klien-klien yang lainnya. Cukup dengan instansi yang dia pegang sekarang, sudah cukup waktu itu. Nah, dari sini teman-teman saya mau sampaikan ke kalian, kalau ternyata yang menghalangi kita selama ini untuk memulai, yaitu tadi gengsi mungkin, atau kita merasa nanti masih bisa, kita selalu merasa punya lebih banyak waktu, masih ada waktu dan lain sebagainya. Ternyata tidak seperti itu. Dan ternyata ketakutan-ketakutan kita untuk bisa memulai, ya cuman ketakutan, tidak pernah terbukti. Dan ternyata orang-orang yang kita tawari pun mereka juga merasa sangat terbantu dengan itu. Bahkan mereka tidak menolak sama sekali. Dan kalaupun mereka menolak, ya pasti biasa aja sebenarnya. Tidak kita mungkin tidak dimarahi, kita tidak diusir dan lain sebagainya. Nah, memang kita sendiri yang kadang terlalu sering menunda karena gengsi, karena malu dan lain sebagainya. Jadi ya seperti itu. Mungkin kalian cuma butuh memulai. Jadi pertanyaannya, kapan kalian mau mulai? Kalian tidak perlu punya alat yang canggih dulu ya kan? Untuk memulai, kita tidak perlu bikin konten, misalnya kita tidak perlu punya kamera yang bagus, mic yang bagus dan lain sebagainya. Studio yang bagus tidak perlu. Kalau untuk memulai, kalau untuk buat yang lebih bagus, untuk scale up, scale out, ya baru mungkin seperti itu. Tapi itu pun nanti setelah kita mulai mendapatkan penghasilan dari awal tadi waktu kita memulai seperti itu. Nah, semoga apa yang saya share hari ini bisa bermanfaat buat kalian dan semoga konten ini bisa membuat kalian lebih cepat lagi untuk memulai. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.